Salve, salam jumpa lagi bersama saya Joe di channel BUD Nagekeo. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan bukti belanja kena pajak dan belanja tidak kena pajak pada FMIS Simda Next Generation. Kita reload sejenak. Ya, dokumen sumber dari pembuatan bukti pada FMIS, baik bukti UP maupun GU adalah buku kas umum manual. Ini yang kita sudah share sebelumnya ya pada tutorial tentang SIPD. Nah, kali ini kita perlu menyiapkan buku kas umum dengan matang. Kemudian kita ke FMIS ya. Pada menu penatausahaan kita ke SKPD. Kemudian ke bendahara pengeluaran, selanjutnya kita pilih pada bukti GU. Ya, meskipun pada awal ya kita melakukan pengajuan uang persediaan, bukti yang kita pilih itu tetap bukti GU. Walaupun belum GU, masih UP, kita pembuatan bukti itu berasal dari menu ya atau submenu bukti GU ini. Selanjutnya kita pilih pada tombol plus tambah bukti. Ya, dari dialog box ini kita lengkapi ya data-data yang dibutuhkan dari buku kas umum manual tadi. Ini misalnya yang pertama nomor 3 ya, di nomor buktinya kita paste di field yang disiapkan di nomor. Kemudian untuk tanggal dan uraian di sini tanggal 21 Februari. Kemudian uraiannya ini kita kopikan ya, kita pindahkan ke field uraian yang disiapkan. Oke. Ini tujuannya. Sekian karakter kita sesuaikan ya. Tanggalnya tadi 21 Februari. Oke. Ya, untuk aktivitas ini sudah muncul list aktivitas. Ya, untuk percepatan ya, untuk mempercepat aktivitas kita bisa sesuaikan dengan subkegiatan yang ada pada dokumen pengguna anggaran. Kita bisa melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci ya. Ya, dari data DPA kita sudah mendapatkan ya aktivitas ini kodenya. Di sini kita klik pada tombol forward untuk lihat aktivitas ya. Klik. Ini sudah dapat ya. Nilai anggaran ya. Di sini kita pilih forward lagi. Oke. Kita langsung ke objek ya, subperincian objek belanja. Ya. Di sini belanja perjalanan dinas. Oke. Ya, sampel yang kita gunakan di sini belanja perjalanan dinas. Ini belanja tiket ya. Jadi kita pilih pada belanja perjalanan dinas ini kita pilih forward ya. Oke. Ya. Di sini sudah masuk aktivitas ya, rekeningnya yang digunakan. Kemudian subkegiatan yang ada ya, yang kita sesuaikan dengan DPA sudah muncul. Kemudian nilai yang kita masukkan di sini nilai yang sebenarnya ya, sesuai dengan nilai tagihan pada buku kas umum yang kita buat ya. Di sini 2744800 ya. Kita kopikan ke nomor bukti ya. Di sini kita pastekan di fieldnya ya, kita ganti anggaran dengan tagihan. Oke. Ya, metode pembayaran karena kita menggunakan metode non tunai, di sini kita pilih bank. TKDN default ya, angka 0. Nama penerima di sini kita isi ya dengan nama penerima sesuai dengan BKU, tapi kita pilih dulu ya jenis atau kode banknya ya. Di
Misalnya di sini Bank NTT cabang BAI. Oke. Untuk rekeningnya kita input secara manual. Ya, nama penerima juga kita isi ya, pada field ini kita isi. Alamat penerima BAI. Ya, kita isi dengan NPWP penerima. Meskipun ini belanja tidak kena pajak, ya NPWP tetap kita masukkan saja. Oke. Ya, pengisian sudah lengkap ya, fieldnya semuanya sudah lengkap. Selanjutnya kita pilih simpan. Ya, bukti ini berhasil disimpan. Ya, kita bisa melakukan preview buktinya. Bukti ini belum kita finalkan ya, jadi statusnya masih draft. Nah, dari data yang ada di sini kita bisa eksekusi dengan CMS untuk pembayaran ini secara non tunai. Ya, di sini lengkap ya, nama penerima, bank, ya, nama banknya, kemudian ada rekening, NPWP, alamat, ya. Karena ini bukan belanja kena pajak, maka di informasi potongan pajaknya nol ya, tidak ada. Jadi jumlah yang nanti kita bayarkan ke pihak penerima ya, penyedia tiket ini dibayarkan sejumlah bruto ini ya. Oke. Jadi ini pembuatan bukti yang pertama, yaitu bukti belanja tidak kena pajak. Ya. Jika sudah benar ya, tidak ada permasalahan lagi, maka bukti ini bisa kita finalkan ya. Finalkan bukti dengan cara klik pada tombol hijau, finalkan bukti pengeluaran. Kita klik finalkan ya. Kalau misalnya finalkan, ini tandanya bahwa bukti ini siap untuk dipertanggungjawabkan ya. Kalau misalnya belum masuk pada tahapan SPJ, sebaiknya jangan di finalkan ya. Oke. Karena kalau misalnya harus dirubah, maka di tools kita harus kembalikan statusnya ya. Statusnya perubahan status bukti pengeluaran ini. Jadi sebenarnya ini belum final ya, harus draft ya sebenarnya karena masih ada perubahan. Ya kita kembalikan statusnya ya. Jadi ubah di tombol ubah ini ya, dari final kita pilih draft ya. Terus kita simpan lagi. Ya, saran saya ya kepada semua bahwa jika belum SPJ sebaiknya bukti ini jangan difinalkan dulu. Ya. Oke. Kita kembali ke pembuatan bukti ya. Pembuatan bukti untuk melihat list ini yang sudah kita draftkan ini, dia tampil kembali dalam bentuk draft. Nah, untuk ubah ya, di sini ada checklist ubah, ada tombol hapus ya, juga ada preview tadi yang sudah kita gunakan. Oke. Nah, ini kalau misalnya mau lihat tahapan selanjutnya ya, bukti mungkin ada yang di SPJ kan. Di sini belum ada list yang di SPJ kan. Ini bukti ini masih tahapan draft ya. Oke, ini tidak ada potongan. Ya, next kita menambah bukti ya. Nah, pada sampel atau contoh yang berikut ini adalah bukti yang kena pajak. Jadi kita klik pada tombol plus tambah bukti ya. Oke. Kita gunakan data pada BKU manual. Ini nomor buktinya nomor 40. Oke. Kita kopikan.
Ya, contoh yang digunakan pada saat ini adalah belanja makan minum ya. Ya, untuk uraian dan tanggal ya. Tanggal di sini 22 Maret. Tanggal 22 Maret. Oke. Ya, kita paste ya di field dari uraian ini. Kemudian aktivitas ya, kita klik untuk tagging kegiatan dan juga sub kegiatan. Ya, kita menggunakan data dari DPA, data sumber yaitu data anggaran dari DPA untuk melihat kegiatan dan subkegiatannya. Saya menyarankan kepada kita semua untuk menghafal kata kunci ya dari kegiatan dan subkegiatan, karena memang sistem tagging pada FMIS agak sedikit rumit, jadi kita tidak melihat nomor kegiatan maupun subkegiatan, hanya menggunakan sistem aktivitas ya, forward aktivitas. Untuk itu kita perlu membuat atau memasukkan kata kunci pada field search ya, agar mempercepat proses pekerjaan kita menuju sub kegiatan yang dimaksud. Jadi misalnya di sini kita langsung ke kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah. Ya, ini sub kegiatannya. Ya, kita klik forward untuk lihat aktivitas. Ya, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Oke. Ya. Selanjutnya kita langsung ke belanja makan dan minum rapat. Ya, yang menjadi contoh di sini tagihan belanja makan dan minum rapat. Ya, di sini kita pilih rekeningnya ya, karena sudah ada. Oke. Nilai yang muncul di sini adalah nilai anggarannya, kemudian kita ganti sesuai dengan nilai tagihan. Ya. Di sini tagihannya 6.820.000. Oke. Di sini nilainya kita ganti ya. Oke. Dengan nilai tagihan. Kemudian di sini ada metode pembayaran bank tentunya. TKDN kita nolkan karena belum diterapkan. Ya, next untuk nama penerima. Nama penerima kita entry manual saja ya. Alamat penerima, baik. Selanjutnya kita entry dengan NPWP penerima. Ya, penting bagi kita untuk memasukkan NPWP karena ini belanja kena pajak ya. Ya, bank kita pilih ya kode bank yang sudah kita entry pada data umum. Di sini ada Bank NTT cabang Bai. Kemudian kita entry dengan nomor rekening dari penerima pembayaran ini. Ya, ini pengusaha jasa catering ya, pengusaha perorangan. Oke. Ya, ini nomor rekening penerimanya. Ya, kita pastikan lagi ya, jika tagihan ini sudah benar ya, maka selanjutnya kita pilih simpan. Ya, data berhasil disimpan. Berbeda dengan Simda versi sebelumnya di mana potongan pajak ya kita langsung ada pada field atau page berikutnya ya. Di sini kita perlu klik pada tombol forward ya. Pada potongan, kolom potongan ini untuk entry data PFK ya, atau data pajaknya. Di sini kita klik pada tombol forward untuk lihat potongan. Ya, kita klik. Oke, inilah dashboard dari potongan ya. Di sini kita pilih pada tombol plus tambah potongan, klik. Ya. Jenis potongan ya, karena ini pajak makan minum,
Yang pertama dia akan kena PPh pasal 23, jasa catering ya. PPh jasa. Nilainya ya kita entry atau kita masukkan sesuai dengan BKU manual. Ya, di sini penerimaan PPh pasal 23. Ya, ini nilai PPh pasal 23. Kode billing ya, kita masukkan sesuai dengan kode billing yang ada. Oke, ya kode billingnya sudah dimasukkan ya. Selanjutnya kita pilih simpan. Ya, potongan yang pertama ya, PPh pasal 23 sudah kita pungut. Ternyata ini kena pajak daerah sebesar atau sejumlah 10%. Ya, kita tambah potongan lagi ya. Tambah potongan. Ya, jenis potongan di sini untuk pajak makan minum ya, di PFK lainnya strip PAD. Ya, kita klik. Selanjutnya untuk nilai ya, dari BKU manual. Ini ya. Untuk PFK lainnya, ya ini nilainya kita paste ya. Ini nilai dari pajak daerah, pajak makan minum. Untuk kode billing karena ini menggunakan sistem STS, maka kita isi 0 ya, kosongkan saja. Ya, selanjutnya kita pilih simpan. Ya, 2 PFK ini berhasil di entry. Ini berhasil di entry. Kita kembali ke bukti ya. Ini kita klik di bawah ini ya. Klik di bukti. Selanjutnya kita klik pada cetak bukti pengeluaran. Cetak bukti pengeluaran ya. Lalu kita ikuti dengan transaksi menggunakan CMS ya. Yang di CMS kan adalah jumlah yang dibayarkan ini neto ke pihak penerima ya, atau pihak penyedia jasa catering. Ini netonya. Kemudian PPh pasal 23 dengan kode billing ini kita bayar ke negara ya. Kemudian untuk penerimaan PFK lainnya ini kita setor kembali ke rekening kas daerah ya, rekening penampung pendapatan asli daerah. Ya. Oke. Jika semua transaksi ini sudah selesai ya, sudah final, kita perlu melakukan finalisasi terhadap transaksi ini ya. Kita finalkan untuk membedakan bukti yang sudah ditransaksikan dengan CMS dengan bukti yang belum transaksi. Ya, termasuk dengan contoh yang sebelumnya ya, kalau memang sudah transaksi ya, sebaiknya difinalkan saja. Tapi jangan dulu dimasukkan dalam antrian SPJ. Ya. Oke, dari 2 transaksi ini kita bisa melihat ya, jumlah transaksi atau rincian transaksi ini pada laporan ya, pada buku kas umum, buku kas pengeluaran perangkat daerah. Jadi buku kas perangkat daerah dapat diakses pada laporan SKPD. Klik pada laporan SKPD, kemudian bendahara pengeluaran ya, bendahara pengeluaran. Selanjutnya kita klik pada bendahara pengeluaran. Ya, kita sudah masuk di dashboard dari laporan. Di sini pada drop down list jenis laporan ya, kita klik pada buku kas pengeluaran untuk melihat transaksi yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Kemudian di bawahnya ada field dari pemilihan periode ya. Nah, ini pemilihan periodenya. Misalnya kita dari tanggal 10 Januari ya, sampai dengan tanggal terakhir misalnya 29 April ya, kita klik ya. Klik di tanggal 29, lalu selanjutnya kita pilih pada apply ya. Apply untuk mengapply, menerapkan periode yang kita pilih. Apply. Ya. Sementara tanggal yang ini ya, tanggal ini tanggal cetaknya. Jika ingin memberikan keterangan tambahan ya, ini kita bisa tambahkan keterangan di footer ya. Footer misalnya kita pilih misalnya BKU Badan Keuangan Daerah. Ya. Selanjutnya cetak laporan. Ini ya, klik pada tombol printer, cetak laporan.
Ya, ini laporan yang ditampilkan ya dari transaksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke. Ya, saya zoom ya. Di sini pada transaksi ini untuk bukti yang tadi yang nomor 40 ada PFK lainnya ya. Ada PFK lainnya, ada PPh pasal 23, ada pada kolom debit. Berarti ini baru kita pungut ya, belum kita setor. Nah, jadi kedua bukti ini juga harus ada pada kolom kredit. Dia harus keluar ya. Nah, karena kita menerapkan sistem pembayaran sekaligus, jadi pembayaran neto bersama pajaknya harus bersifat final. Untuk itu, kita bisa mengecek informasi pajak tadi pada buku pajak. Ya, informasi PFK pada buku PFK. Ini kita close dulu ya, untuk laporan ini kita close. Kita ganti ya jenis laporannya di atas ya, dari buku kas pengeluaran ke buku pajak. Oke, buku pajak kita cetak ya. Misalnya di sini kita ganti lagi footernya ya. Kalau misalnya tidak perlu isi footer juga tidak apa-apa ya. Buku pajak Badan Keuangan Daerah, cetak laporan. Oke. Ya. Ini informasi pungutan pajaknya. Di sini pungutan pajak masih ada di kolom pemotongan ya. Belum ada di penyetoran. Lah, terus bagaimana kita menyelesaikan penyetoran pajak ini ya? Oke, kita kembali ke penata usahaan ya. Kita ke penata usahaan. Kemudian di sini di SKPD, bendahara pengeluaran. Kemudian kita pilih pada pajak ya, pajak. Ini dia. Pajak. Oke. Ya. Di sini satu transaksi terdapat dua jenis pajak. Untuk itu penyetorannya ya, penyetorannya dilakukan dengan cara seperti ini ya. Kita klik pada tombol di sebelah kanan, ini ada tombol ubah ya. Ada tombol ubah. Ini. Kita klik untuk PPh pasal 23-nya ya, untuk penyetorannya, kode billing ya seperti ini. Lalu kita perhatikan ya, NTPN ini ada pada ID billing yang sudah dibayar ya. Oke. Kita bisa masukkan kode NTPN yang ada di belakang ya, dari bukti pajak yang sudah kita setor, yang sudah validasi bank. Oke, ini kode NTPN-nya. Jenis pembayaran pajak bank ya. Oke. Ya, ini tanggal transaksi ya. Tanggal transaksi ini perlu kita perhatikan ya. Jangan sampai ini terlewatkan ya tanggalnya. Justru kita bayarnya tanggal hari ini, padahal ini kan yang lama ya. Jadi diusahakan ya transaksi ini disesuaikan dengan transaksi yang kita setor di bank untuk pajaknya. Oke. Tadi tanggal penyetoran pajak ya, sesuai BKU manual ini di tanggal 22 Maret tanggal yang sama. Jadi di sini harus ganti di tanggal 22 Maret. Karena di sini defaultnya di hari yang sama ya, hari saat ini, tanggal saat ini gitu, teraktual. Jadi di sini kita harus ganti, hati-hati di sini. Karena kesalahan pemilihan tanggal akan menyebabkan ya selisih kas. Jadi kita harus ganti di sini. Kita pilih di tanggal 22 Maret ya. Tanggal 22 Maret. Tanggal BKU juga sama ya. Di sini bendahara membukukan tanggal penyetorannya juga di tanggal pembukuan juga di tanggal 22. Jadi kalau misalnya kita menunda ya, menunda pembukuan juga disesuaikan. Jadi penundaannya juga tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu normalnya ya untuk pembayaran pajak. Ya, kemudian tanggal BKU juga sama di tanggal 22. Di sini dia sudah batasi ya, tidak ada penyetoran di bawahnya. Makanya tanggal sebelumnya mati ya, atau nonaktif.
Ini dia pilih, klik di tanggal 22. Selanjutnya kita pilih simpan ya. Oke, untuk PFK yang pertama sudah berhasil kita setor. Ya, kemudian kita lanjut ke PFK pajak daerah ya. Pajak daerah, kita klik ubah ya. Di sini tanggal transaksi juga tanggal 22 ya, tanggal CMS di hari yang sama juga. Oke, tanggal buku juga sama ya, di tanggal 22 Maret ya. Oke, kode billing ya diisi 0 karena ini pajak daerah menggunakan nomor STS ya. Ini juga 0 ya. Bank ini penyetoran secara bank karena kita tidak menggunakan uang tunai. Ya, di sini saya tegaskan ya, untuk bendahara yang melakukan penarikan 5 juta, kemudian ada pembayaran ya dari uang tunai, kemudian melakukan pembayaran yang kena pajak ya, terhadap barang atau jasa kena pajak, maka di sini metode pembayaran atau jenis pembayaran ini harus juga pilih tunai ya. Yang non tunai kita pilih bank, sementara pembayaran yang menggunakan penarikan terus dibayar dengan menggunakan uang tunai pajaknya ya, ini juga diisi dengan tunai. Oke, selanjutnya kita pilih simpan. Ya, data berhasil disimpan. Data potongan pajak yang berhasil disetor akan masuk pada pilihan potongan disetorkan ya. Ini kita klik sebelahnya ya. Ya, ini pajak-pajak yang sudah kita setorkan di FMIS. Oke. Ya, kita bisa memperhatikan ya, memantau penyetoran pajak ini dari buku kas pengeluaran atau buku pajak dengan cara yang sama ya seperti sebelumnya. Dari bendahara pengeluaran ya. Ini kita pilih ya dari lapor SKPD ya. Ini kita pilih pada buku kas pengeluaran, periodenya juga sama ya, 1 Januari. Ya, ini periode default ya, 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Putarnya mau diisi boleh, kalau tidak kita langsung preview cetak laporan ya. Oke, klik. Ya. Di buku kas pengeluaran ya, pajak tadi di kolom debit ya, juga sudah disetor, maka dia ada di kolom kredit ya. Di kolom kredit juga. Baik PPh pasal 23 maupun PFK lainnya berupa pajak daerah. Ini juga berlaku untuk pajak yang lainnya ya, PPN, PPh pasal 22 maupun PPh final. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan jenis pungutan yang diatur oleh peraturan ya. Oke, ini kita close. Lalu kita lihat buku pajaknya ya. Buku pajak. Kita klik, pilih buku pajak ya. Kemudian kita cetak laporan. Ya, ini yang tampil ya, buku pajaknya. Pungutan pajak ya, ada di kolom pemotongan. Lalu penyetoran yang sudah kita buat ada pada kolom penyetoran. Sehingga saldo pajak kita saat ini 0. Ya. Jadi buku pajak ini mau di save ya, PDF, mau di print silahkan sesuai dengan kebutuhan. Dan buku pajak ini dan juga buku kas pengeluaran dibutuhkan pada saat rekonsiliasi kas perangkat daerah untuk pengajuan GU berikutnya ya. Ya, preview buku pajak menjadi sajian akhir perjumpaan kita kali ini. Saya Joe, mohon pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Adios.